Alkitab tidak berdiri di ruang kosong. Kitab Kejadian berbicara tentang suatu dunia yang nyata. Berbicara tentang satu bangsa, banyak bangsa yang benar-benar ada. Maka waktu kita baca kisah di dalam Kejadian pasal 10, kita tidak sedang membaca sebuah dongeng. Kita tidak membaca sebuah mitos rohani, tidak. Kita membaca sebuah data sejarah yang berisi daftar bangsa-bangsa yang memang ada sampai hari ini setelah dunia berjalan ribuan tahun. Alkitab bukan dongeng yang terpisah dari realitas. Karena itu waktu kita baca Alkitab, kita memang sedang membaca sejarah manusia. Karena itulah tidak boleh kita meragukan Alkitab. Alkitab bukan hanya satu buku yang turun dari langit yang asing dengan dunia sejarah. Tidak. Alkitab ditulis dalam dunia, diilhamkan dari surga, ditulis dalam dunia tentang sejarah dunia. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah di balik nama-nama. Dan kita akan melihat Kejadian pasal 10 ya. Kejadian 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Ada ayatnya? Kejadian 10, 1 sampai 32. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, Tagorma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dan dari negeri itu dia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir-Kala, dan Rasen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahir juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela. Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Salef, Hasarmawit, dan Yera. Hadoram, Usal, dan Dikla. Obal, Abimael, dan Seba. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Dari daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa
ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpancar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Demikianlah panjang dan lebarnya. Ya. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa ada banyak saudara baca Alkitab sampai pasal 10 Kejadian, saudara pasti loncat. Rasanya bagian aneh ini yang hanya isi nama-nama orang, nama tempat dan sebagainya. Bahkan sejumlah nama itu kayaknya sangat asing bagi kita ya. Tiras, Rifat, Tagorma, Sabda, Sabteka, Ludim dan sebagainya. Jangan-jangan saudara jadi orang Kristen belum pernah dengar nama itu sampai hari ini. Baru dengar. Ya. Saya juga yakin mayoritas saudara seumur hidupnya belum pernah dengar khotbah dari pasal seperti ini. Saya juga belum pernah. Ya. Dan karena itulah saya mau mengkhotbahkannya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan. Artinya semua tulisan di Alkitab itu ada manfaatnya. Maka sekalipun itu hanya semacam daftar-daftar nama orang, nama tempat, tetapi itu pasti penting dan bermanfaat bagi kita. Dua orang penafsir, Gordon Fee dan Douglas Stuart berkata, semua kitab suci tidak ada satu bagian pun yang dikecualikan berasal dari Allah dan karenanya bermanfaat. Tidak ada bagian yang bisa diabaikan sebagai tidak relevan. Bahkan teks-teks yang tampak membosankan seperti daftar silsilah pun itu pasti ada manfaatnya. Karena itulah maka hari ini saya sudah pernah khotbah daftar silsilah Adam ya dalam Kejadian pasal yang ke-5. Nah, tetapi sekarang saya membahas di dalam Kejadian pasal 10. Nah, saudara-saudara, untuk mempelajari teks yang panjang lebar ini dan berisi nama-nama yang asing, sebenarnya ada hal-hal penting di dalam pasal ini yang bisa kita tarik. Nah, saya mau bahas beberapa. Pertama, saudara, pasal ini menampilkan asal-usul semua bangsa di dunia. Ya, kalau saudara membaca pada daftar silsilah itu, maka sebenarnya pasal ini berfungsi semacam suatu table of nations, satu peta dari bangsa-bangsa, suatu peta etnografis dan geografis dunia kuno yang dikenal oleh penulis pada zaman Alkitab. Kita tahu bahwa semua manusia dari Adam, lalu berkembang biak banyak lebar, lalu akhirnya semua dimusnahkan di dalam air bah, sisa keluarga Nuh. Maka keluarga Nuh, sisa mereka di bumi, maka pasti setelah air bah itu manusia berkembang. Itu hanya dari keturunan Nuh, yaitu dari 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Sekarang lihat Kejadian 10 ayat 1 tadi. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Nah, kalau saudara lihat tuh daftar yang panjang lebar tadi ya, kalau kita mau lihat, coba saudara lihat daftar ini. Bukan itu ya. Salah itu ya. Saudara lihat ini gambar ini ya. Nah, ini adalah kalau saudara gambar satu-satu, ini dari Sem, saudara lihat di atas ada Nuh, ada Yafet, ada Ham, ada Sem, itu dengan garis keturunan semuanya. Artinya saudara-saudara, pasal ini mau menjawab sebuah pertanyaan teologis, bagaimana dunia dihuni setelah air bah. Jadi ini bukan hanya semacam silsilah keluarga, tapi suatu kerangka penyebaran manusia ke seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Kalau memang di sini menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa menyebar ke seluruh dunia, dan seluruh bangsa yang menyebar ke seluruh dunia asalnya dari Sem, Ham, Yafet, dan Sem, Ham, Yafet asalnya dari Nuh, itu artinya semua manusia pasca air bah itu sumbernya dari satu orang atau satu keluarga. Dan ini sejalan dengan Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Dia telah menentukan bagi mereka batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang saja Dia telah menjadikan semua bangsa. Nah, di situ tentu saja kita berbicara soal Adam. Tetapi karena ada air bah, maka ayat ini bisa juga berlaku dari satu orang saja, yaitu dari Nuh saja dan keturunannya. Nah, saudara-saudara, ini penting. Artinya, mau bangsa apapun di dunia ini, tinggal di lubang mana saja, sumbernya adalah satu atau satu keluarga. Satu orang atau satu keluarga. Kenapa ini penting? Nah, ini untuk melawan anggapan yang beredar di dalam mitologi-mitologi dunia kuno yang menganggap bahwa bangsa-bangsa itu mempunyai asal-usul yang berbeda. Itu biasanya di dalam mitologi-mitologi. Saya kasih contoh, misalnya mitologi Mesir. Di dalam mitologi Mesir, mereka menganggap bahwa manusia itu berasal dari air matanya dewa. Ya. Dewa Atum atau Dewa Ra, Dewa Mesir, itu menciptakan manusia dari air matanya dan juga dari nafasnya. Maka bangsa Mesir melihat diri mereka sebagai umat pilihan para dewa. Dan Firaun itu dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa. Itu di dalam mitologi Mesir. Di dalam mitologi Nordik atau Skandinavia, mereka menganggap bahwa manusia itu berasal dari pohon. Dewa Odin dan saudaranya dikatakan menciptakan manusia pertama, As dan Embla, dari sebuah batang pohon. Dan akhirnya bangsa-bangsa Nordik melihat diri mereka sebagai keturunan yang langsung dibentuk dari dewa. Lalu mitologi Jepang itu melihat bahwa kaisar mereka adalah keturunan dari dewa matahari. Itu di dalam Shinto diyakini kaisar Jepang itu adalah keturunan dari Dewi Matahari Amaterasu. Kaisar Jimmu dianggap sebagai pendiri bangsa Jepang yang punya asal usul ilahi. Sementara mitologi Mesopotamia menganggap manusia berasal dari tanah dan dicampur dengan darah dewa, seperti dalam kisah Enuma Elis dan Artasis. Manusia diciptakan dari tanah, dicampur darah dewa. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam berbagai macam budaya itu ada asal-usul manusia yang berbeda-beda. Nah, karena asal-usul manusia berbeda-beda ini, lalu akhirnya kami berasal dari air mata dewa, maka kami ini bangsa yang istimewa. Kami ini keturunan langsung dari Amaterasu, maka kami ini adalah bangsa yang istimewa, ras yang istimewa, dan tidak sama dengan bangsa atau ras yang lain. Jadi mitologi kuno melihat semua manusia berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Tapi Kejadian pasal 10 itu memberi pesan bagi kita bahwa tidak ada sumber berbeda. Semua manusia, mau orang Eropa, orang Asia, Afrika, Australia, aborigin, orang Cina, orang Jepang, orang Saburote, atau bangsa apa saja, semua sumbernya dari satu orang atau dari satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Welton bilang, berbeda dengan mitologi-mitologi kuno di sekitarnya, narasi Alkitab tidak memberikan status khusus kepada satu bangsa pun berdasarkan asal-usul ilahi yang unik. Sebaliknya Kejadian 10 dengan tegas menegaskan semua bangsa berasal dari satu keluarga manusia. Ini adalah pandangan yang revolusioner di dalam dunia kuno. Nah, saudara-saudara, kalau memang ada sumber berbeda dari bangsa-bangsa, maka satu bangsa bisa menganggap dirinya lebih mulia dari bangsa lain. Satu bangsa bisa menganggap mereka lebih tinggi derajatnya dari bangsa lain. Tapi kalau ternyata semua bangsa itu turunnya dari satu keluarga, dari satu orang, lalu bagaimana bisa ada yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain? Kalau saudara asal usulnya dari pohon, yang lain dari batu, saya dari matahari, mana lebih hebat? Saya loh dari matahari loh, ya. Nah, kalau asal usul berbeda, saya bisa menganggap bahwa saya lebih hebat, saya lebih tinggi nilainya, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Tapi kalau sumbernya sama, saya dari tanah, kau dari tanah.
Saya dari Sem, saya dari Ham, saya dari Yafet. Tapi Sem, Ham, Yafet dari mana? Dari Nuh. Berarti semuanya itu satu sumber. Maka pemahaman ini harus menghilangkan suatu anggapan bahwa satu bangsa, satu suku bangsa itu lebih tinggi nilainya daripada bangsa yang lain. Bangsa-bangsa Eropa tidak lebih tinggi dan tidak lebih mulia daripada bangsa-bangsa Asia. Bangsa Australia tidak lebih tinggi daripada bangsa Afrika. Orang Jawa tidak lebih tinggi dan lebih mulia dari orang Papua. Orang Cina tidak lebih tinggi dan lebih mulia dari orang Sabu. Orang Rote tidak lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang Timor. Orang Batak tidak lebih tinggi dan lebih mulia dari orang Sunda dan lain sebagainya. Maka fakta yang dipaparkan dalam Kejadian pasal 10 ini harusnya menghancurkan sikap atau mental merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena sumbernya sama. Kalau kita semua satu keluarga, tidak ada ruang bagi kesombongan etnis. Tidak ada ruang bagi kesombongan suku atau kesombongan budaya. Wilhelm bilang begini, tabel bangsa-bangsa ini secara implisit mengajarkan kesatuan seluruh umat manusia. Dengan mencatat semua bangsa sebagai keturunan dari 3 anak Nuh, penulis menegaskan tidak ada satu bangsa pun yang dapat mengklaim keunggulan rasial atau status ilahi yang lebih tinggi dari bangsa lain. Semua manusia berasal dari akar yang sama. Nah, ini pesan di dalam Kejadian 10. Ini pesan di dalam Alkitab. Artinya, bagi seorang Kristen seharusnya tidak layak memandang satu suku atau satu bangsa atau satu bahasa, atau satu latar belakang tertentu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Sebuah kesombongan rasial itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab di dalam Kejadian pasal 10. Tapi di satu sisi, tadi kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari bangsa lain atau suku lain. Tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh merasa lebih rendah atau memiliki perasaan rendah diri dari aspek rasial atau kesukuan kebangsaan kita. Kita tidak menjadi lebih rendah dari orang lain hanya karena kulit kita tidak sama dengan kulit mereka. Kita tidak perlu merasa lebih kurang mulia hanya karena bentuk fisik kita di dalam bentukan budaya kita itu tidak sama dengan bentukan dari bangsa lain. Orang Alor tidak perlu merasa lebih rendah dari orang Sumba. Orang Timor tidak perlu merasa lebih rendah dari orang Flores. Orang Ambon tidak boleh merasa lebih rendah daripada orang Aceh. Dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa lihat, di satu sisi tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi yang kedua, tidak boleh merasa lebih rendah daripada orang lain. Kejadian 10 memberi pesan, kita semua satu keluarga dan sama rata derajatnya di hadapan Tuhan. Warna kulit bisa berbeda, bahasa bisa berbeda, latar belakang budaya bisa berbeda, tapi sama rata. Dulu saya pernah baca suatu cerita di pelabuhan. Ada bertemulah, ada di sana ada orang Jawa, ada orang Cina, lalu ada orang Papua. Mereka sambil menunggu mau antri beli tiket, lalu mereka ngobrol, lalu mereka mulai masukkan daftar. Entah daftarnya bagaimana, mereka harus menulis warna kulit itu, ya. Nah, lalu akhirnya yang Cina menulis warna kulit kuning langsat, lalu yang Jawa sawo matang. Ini nama buah-buahan ya. Satu kuning tapi dia dari langsat, satu sawo yang matang. Ini Papua bingung. Dia apa? Ya, akhirnya dia lihat ini kuning langsat, ini sawo matang. Langsung dia tulis lada hitam. Jadi mau kuning langsat atau mau sawo matang atau mau lada hitam, semua sama rata, ya. Maka kekristenan melarang kita membedakan orang. Kita bisa lihat mengapa terjadi dunia perbudakan yang hebat di dunia ini, terutama di Amerika yang menghasilkan perang saudara. Itu karena masalah rasial. Orang-orang kulit putih merasa bahwa mereka lebih berharga daripada orang-orang kulit hitam. Dan orang kulit hitam layak menjadi budak dari orang-orang kulit putih.
Saudara tahu apa latar belakang salah satunya yang menyebabkan pembasmian orang Yahudi 6 juta orang oleh Hitler di Jerman? Karena Hitler menganggap bahwa ras dari Jerman yang suku Arya itu adalah suku yang paling hebat dan yang lain itu seperti binatang yang layak dibasmi seperti Yahudi. Maka kita lihat pembasmian atau genosida yang terjadi di dunia banyak karena faktor rasial, karena faktor suku bangsa yang harus dimusnahkan. Semua sama rata. Di sebuah pelabuhan berkumpullah, ketemulah ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Batak, dan orang Jawa. Mereka kenalan. Lalu yang Ambon sorong tangan, Thomas bakar besi. Lalu yang Manado sorong tangan, Rio Armandidi. Wih, satu bakar besi, satu Armandidi. Ternyata yang Batak juga sorong tangan, Ade Batubara. Wih, satu bakar besi, satu air mandi, satu batu bara. Ini panas semua. Yang Jawa sorong tangan, pemadam kebakaran. Ya, itu hanya cerita-cerita saja. Tapi saudara, artinya inti semua adalah di hadapan fakta kejadian 10. Itu harusnya orang Kristen membangun kasih yang melampaui ras. Melampaui suku bangsa, melampaui segala macam perbedaan. Universalitas manusia berarti setiap orang adalah layak dikasihi, tidak peduli dari suku bangsa manapun. Itu pesan pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, pasal ini memuat banyak nama yang berkaitan dengan bangsa historis yang nyata. Ini salah satu hal penting di dalam Kejadian 10. Di mana banyak nama dicatat di sana tidak hanya sebagai sebuah nama. Kalau hari ini saya bilang, saya menulis, Wenskeda memperanakan Alfa Keda. Maka kita hanya lihat Alfa saja. Satu orang. Tapi di sini di Kejadian 10 tidak. Waktu dibilang bahwa Wenskeda memperanakan Alfa Keda, itu tidak hanya berbicara soal Alfa pribadi. Tapi Alfa sebagai sebuah bangsa. Domingus Lee memperanakan Edward Lee. Itu bukan hanya Edward. Tapi itu maksudnya adalah seluruh bangsa di bawah Edward. Maka Edward di situ tidak hanya dilihat sebagai satu orang pribadi. Tapi sebagai satu bangsa atau suku bangsa. Itu yang terjadi di sini. Dan ini sejalan dengan cara berpikir orang Ibrani kuno. Di mana nama leluhur sering dipakai sebagai nama wilayah. Atau nama suku atau identitas etnis mereka. Seperti kan kata-kata dari Spexon. Dalam cara berpikir Ibrani kuno, nama seseorang biasanya mewakili baik individu maupun kelompok yang ia wakili sebagai leluhur. Eponymous, leluhur yang namanya diambil oleh kelompok tertentu. Kejadian 10 menggunakan konvensi ini secara konsisten. Nama-nama yang tercatat adalah nama individu sekaligus nama kelompok etnis atau bangsa yang dipimpin oleh mereka. Maka kalau kita bicara Kanaan, berarti ada orang pribadi nama Kanaan, tapi ada bangsa namanya bangsa Kanaan. Paham maksudnya? Ya. Maka pada waktu kita bicara tentang anak-anak Nuh, maka seringkali yang dimaksudkan bukan sekedar satu orang, tapi nenek moyang dari satu kelompok atau suatu bangsa. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Sekarang kita bahas 3 anak ini. Pertama, kita lihat keturunan Yafet. Nah, keturunan Yafet di dalam Kejadian 10 ayat 2 bunyinya begini. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Ya, ini adalah keturunan dari Yafet. Tetap di gambar ini, jangan beralih dari gambar ini. Saudara lihat keturunan Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Sekarang kita lihat satu-satu. Saudara, keturunan Yafet itu Gomer. Jadi ada anaknya namanya Gomer. Dan Gomer ini umumnya diidentifikasi sebagai bangsa Gimiri dalam catatan Asyur. Yang kemudian itu menjadi asal usul atau leluhur dari bangsa-bangsa Celtic dan Germania. Dalam peta kuno, Gomer menempati wilayah sekitar Laut Hitam hingga Eropa Tengah.
Maka di sini kita bisa melihat bahwa dari Gomer ini lahirlah bangsa-bangsa Celtic dan orang-orang Jerman. Ya. Nah, dari Gomer itu lahir Askenas, Rifat dan Tagorma, dan mereka ini akhirnya menjadi orang-orang Armenia atau Anatolia Timur, orang Turki. Itu dari Gomer. Lalu yang kedua kita bisa lihat anaknya adalah Magog. Nah, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, itu mengaitkan Magog itu dengan bangsa Skit atau Skitia, bangsa nomadik di sekitar stepa Eurasia, dan beberapa penafsir modern itu menghubungkan ini dengan Rusia bagian selatan. Maka Magog itu adalah bisa merujuk pada bangsa Rusia. Makanya saudara lihat, ingat bahwa akan ada perang Israel melawan Gog dan Magog. Nah, Gog dan Magog itu bisa jadi itu bicara tentang Rusia modern. Lalu yang ketiga itu ada Madai. Madai ini akar katanya sama dengan Medes atau Madia atau Media. Dan itu menunjuk pada wilayah Iran bagian barat. Maka Madai ini adalah nenek moyangnya orang Iran. Yang berikutnya adalah Yawan. Nah, nama Yawan ini itu adalah nama Ibrani untuk Yunani, Ionia. Dan Yosefus mengidentifikasi Ionia itu sebagai orang Ionia, Yunani. Maka Yawan ini adalah nenek moyangnya orang Yunani. Nah, nanti saudara lihat dalam gambar itu, Yawan ini punya keturunan Elisa, Tarsis, orang Kitim, orang Dodanim. Elisa, Alicia itu menuju pada Siprus di Yunani. Tarsis itu mungkin Tarsus di Kilikia atau Tartessus di Spanyol. Kit itu menunjuk pada Makedonia. Dodanim atau Rodanim itu juga menunjuk pada Rhodes di Yunani. Maka ini memang adalah nenek moyangnya orang Yunani. Berikut ada Tubal. Nah, Tubal ini dikaitkan dengan Tabali di dalam teks Asyur, dan itu menempati wilayah Anatolia tengah sampai timur. Maka mereka di Turki modern sekarang. Lalu berikut adalah Mesek. Mesek mungkin menunjuk pada musik atau muski di Frigia, di Anatolia. Maka dari Mesek menjadi Masak Mesek itu juga dilihat sebagai Mosok menjadi Moskow. Nah, maka kita bisa lihat di situ, ini adalah keturunan dari bangsa-bangsa. Berikut ada Tiras. Tiras ini kemungkinan adalah Tracia, dan itu menunjuk pada bangsa Aegean. Maka di situ kita bisa lihat nama-nama itu adalah gambaran dari nenek moyang banyak bangsa di dunia. Sekarang mari kita lihat keturunan Ham. Nah, keturunan Ham itu menurut Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Sekarang lihat gambar ini ya. Jadi Ham punya anak Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Tetap ya di dalam gambar ini. Nah, Kus itu secara konsisten diidentifikasi sebagai Ethiopia atau Nubia, menunjuk pada Sudan kuno. Maka ini adalah nenek moyangnya orang-orang Ethiopia. Misraim. Misraim itu adalah nama standar untuk Mitzraim dalam bahasa Ibrani. Itu menunjuk kepada Mesir. Maka Misraim ini nenek moyangnya orang Mesir. Berikut adalah Put. Put ini umumnya diidentifikasi sebagai Libya atau wilayah Afrika Utara. Dan berikutnya adalah Kanaan. Kanaan ini adalah leluhurnya bangsa-bangsa Kanaan seperti orang Yebus, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi yang banyak di Alkitab. Makanya kita bisa lihat ini Kanaan ini nama orang, tetapi dia juga menjadi nama wilayah kan, wilayah Kanaan. Itu adalah keturunan dari Ham. Sekarang kita lihat keturunan Sem. Keturunan Sem ini menurut pasal 10 ayat 22 tadi, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Arab. Sekarang lihat gambar ini. Nah, Elam ini kerajaan kuno di barat daya. Kalau saudara masih ingat waktu saya khotbah tentang sejarah Iran. Nah, mereka asal usul dari orang Elam ini. Maka orang Elam ini itu menunjuk pada orang Persia atau orang Iran.
Maka Elam adalah keturunan orang tentang di Mesa ke arah Sefer. Mesa ke Sefer itu menurut verifikasi geografis arkeologi itu menunjuk pada wilayah Yaman dan semenanjung Arabia. Maka Yoktan ini itu adalah nenek moyangnya orang-orang Arab atau Arabia. Saudara lihat beberapa nama yang menarik di situ ya. Itu ada Hatsarmawit, ada Obal, ada Sheba, ada Ofir, ada Hawila. Itu nama-nama yang masih bisa ditemukan atau nama-nama Arab. Nah coba saudara perhatikan tuh Sheba. Bukankah di Alkitab ada cerita tentang ada Ratu Sheba? Nah itu ratu dari wilayah Arabia. Maka Yoktan ini adalah nenek moyang dari orang-orang Arab. Lalu ada Lut. Lut ini kemungkinan adalah orang Anatolia Barat, masih masuk wilayah Turki juga. Lalu ada Aram. Aram ini adalah menduduki wilayah Mesopotamia atas, di mana yang dikenal sebagai Suria. Maka Aram ini adalah orang-orang Syria. Nanti bahasa mereka juga masuk bahasa Alkitab, bahasa Aram. Maranatha, Golgota, Efata, ya itu sebuah dari bahasa Aram. Nah lalu saudara, dari Aram ini menariknya adalah ada, ya Aram itu punya satu anak, itu Us. Us itu lalu akhirnya menjadi wilayah Us. Siapa tokoh Alkitab yang tinggal di Us? Lihat Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Us. Nah Us ini ada dua kemungkinan. Ada yang menunjuk pada Mesopotamia bagian barat. Ada yang menunjuk pada Arabia Utara. Kalau Arabia Utara yang benar, maka itu adalah Saudi Arabia sekarang. Maka bisa jadi Ayub itu orang yang tinggal di Arabia. Nah, jadi saudara bisa melihat bahwa ternyata dari tiga orang ini, dari Sem muncul seluruh bangsa keturunannya, dari Ham, dari Yafet. Maka ini menunjukkan bahwa Kejadian pasal 10 memang mencatat penyebaran manusia yang pada akhirnya menduduki seluruh bumi. Oke, kalau saudara mempelajari dengan baik, saudara lihat gambar ini. Nah, maka akan terlihat Yafet dan keturunannya dominan ke arah Eropa dan Asia Utara. Lalu Ham dan keturunannya dominannya ke arah Afrika. Lalu Sem itu dominan ke Timur Tengah dan Asia Barat. Kalau orang Amerika dari mana? Ya, itu harus mempelajari lebih dalam untuk proses migrasi-migrasi. Nah, migrasi-migrasi dari banyak data kelihatannya bahwa keturunan Yafet itu yang bermigrasi menjadi Amerika. Ya. Sementara keturunan Sem juga bermigrasi ke seluruh bagian Asia, akhirnya sampai ke Australia. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa keturunan Sem, Ham, Yafet memang memenuhi seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya ini bagi kita? Saudara, ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak berdiri di ruang kosong. Kitab Kejadian berbicara tentang suatu dunia yang nyata. Berbicara tentang satu bangsa, banyak bangsa yang benar-benar ada. Maka waktu kita baca kisah di dalam Kejadian pasal 10, kita tidak sedang membaca sebuah dongeng. Kita tidak membaca sebuah mitos rohani, tidak. Kita membaca sebuah data sejarah yang berisi daftar bangsa-bangsa yang memang ada sampai hari ini setelah dunia berjalan ribuan tahun. Alkitab bukan dongeng yang terpisah dari realitas. Karena itu waktu kita baca Alkitab, kita memang sedang membaca sejarah manusia. Karena itulah tidak boleh kita meragukan Alkitab. Alkitab bukan hanya satu buku yang turun dari langit yang asing dengan dunia sejarah. Tidak. Alkitab ditulis dalam dunia, diilhamkan dari surga, ditulis dalam dunia tentang sejarah dunia.
Makanya kalau Alkitab berbicara untuk urusan teologis pasti benar. Tapi waktu Alkitab berbicara tentang data geografis, sejarah dunia ini, itu tidak mungkin salah atau tidak mungkin keliru. Maka ini harus membuat kita kagum pada Alkitab, bahwa Alkitab kita bukan hanya buku rohani, bukan hanya buku teologi, tapi buku sejarah. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah keunikan yang sangat menonjol di dalam Kejadian 10 ini. Karena Kejadian 10 itu berbeda total dengan seluruh sumber dan literatur dunia kuno. Perhatikan kata William Albright, dia seorang arkeolog. Dia bilang, daftar bangsa-bangsa dalam Kejadian 10 adalah salah satu dokumen yang paling menakjubkan yang pernah ditulis tentang dunia kuno. Baik dalam hal cakupan geografis maupun dalam hal keakuratan historisnya. Seiring dengan kemajuan penelitian arkeologi, semakin banyak identifikasi yang dapat dikonfirmasi. Tidak ada dokumen lain dari zaman kuno yang menyamai luasnya gambaran etnografis yang disajikan oleh pasal. Lalu akhirnya muncul mitologi-mitologi, tapi dengan membaca Alkitab mereka bisa telusuri. Tapi dengan membaca Alkitab mereka bisa telusuri Persia sampai kepada anak Sem, anak Nuh. Kita mau cari sejarah bangsa Arab. Dari mana itu? Nah, kalau lihat ini, semua ini ditelusuri sampai juga kepada anak-anak Nuh. Semua bangsa demikian. Walaupun kita mungkin tidak bisa tahu karena terlalu banyak varian sekarang. Tapi minimal dalam Kejadian pasal 10 kita tahu akar-akar nenek moyang leluhur dari semua bangsa di kolong langit ini. Ada banyak kritikus Alkitab yang menuduh Alkitab sebagai sebuah kitab ahistoris. Tapi Kejadian 10 meneguhkan bahwa ini adalah kitab historis. Nah, tapi satu hal yang penting yang saya mau tambahkan di sini adalah bahwa di tengah daftar yang panjang ada yang indah. Allah bukan hanya kenal bangsa-bangsa, tapi ingat, bangsa-bangsa yang besar yang muncul dari sana munculnya dari nama pribadi. Artinya Allah mengenal sebuah bangsa, tapi Allah mengenal pribadi tertentu di sana. Allah mengenal, contohnya Allah mengenal semua bangsa keturunan Sem, tapi dia mengenal Sem pribadi. Allah mengenal semua bangsa keturunan Yafet, tapi dia kenal Yafet pribadi. Semua nama pribadi yang disebutkan dan itu firman Tuhan, berarti Allah mengenal secara pribadi. Maka nama-nama itu dicatat bukan kebetulan. Karena apa? Karena setiap nama itu memiliki keunikannya di dalam rencana Allah. John Calvin itu mengatakan begini, Allah tidak mengawasi bangsa-bangsa dari kejauhan sebagai suatu massa yang tidak terbedakan. Dia memperhatikan setiap bangsa, setiap individu secara khusus dan mendalam. Sama seperti seorang bapak keluarga yang mengenal setiap anggota keluarga. Demikian pula Allah mengenal setiap manusia yang ia ciptakan. Daftar dalam Kejadian 10 mencerminkan perhatian ilahi yang mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Maka ini menjadi kesaksian Alkitab. Tuhan itu memperhatikan setiap orang secara dekat. Pemazmur bilang begini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan berbaring, sebab segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, maka jika Allah mengenal setiap bangsa, maka dia mengenal setiap pribadi. Kita mungkin hidup di tempat yang terpencil. Kita mungkin hidup dari tempat yang menjadi pusat dunia kuno. Tapi di mata Tuhan tidak ada orang yang anonim. Saudara lihat di Kisah 17 ayat 26 tadi. Dari satu orang saja dia telah menjadikan semua bangsa. Dia telah menentukan batas-batas kediaman mereka. Maka secara providensial, bangsa-bangsa ditempatkan oleh Tuhan. Itu sesuai rencananya. Kadang-kadang saya duduk berpikir, coba saya lahirnya itu jangan di Enokaka sana ya. Ya,
Coba saya lahirnya mungkin di New York, begitu mungkin saya bisa jauh lebih berkembang. Atau coba saya bukan orang Roteng, coba saya orang Jerman. Maka seringkali saya dengan bodoh duduk mulai membayangkan semacam itu. Tapi dari sini saya mengerti Allah yang menetapkan bangsa-bangsa, memberikan tempat kediaman mereka masing-masing. Jikalau dia menentukan itu, dia pasti mengenal saya secara pribadi. Dan dia memang menempatkan saya sebagai orang Rote lahir di Enokaka di Udik sana. Maka saudara tidak kebetulan lahir di Sabu Mesara. Saudara tidak kebetulan lahir di Liae. Saudara tidak kebetulan lahir di tempat paling ujung sana yang listrik pun belum ada, belum tentu ada. Tidak. Saudara mau lahir di mana saja, di mana kediaman saudara, Tuhan tetap memperhatikan dan mengenal saudara secara pribadi. Itu pesannya. Yesaya 43. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku menebus engkau, memanggil engkau, engkau ini kepunyaanku. Maka di sini kita bisa lihat Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi. Apalagi kalau kita anak Tuhan. Karena itu jangan berkecil hati kalau saudara berasal dari kampung yang sangat miskin, sangat terbelakang. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita luput dari perhatian Tuhan Allah. Saudara, pada tahun 1761 ada sebuah keluarga sederhana di Inggris yang melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama dia William. Tidak ada yang istimewa. Dia lahir dari kampung yang sangat-sangat kita sebut udik. Kehidupannya sangat terbatas, orang tuanya miskin, rumahnya kecil, masa depannya kayaknya tidak ada harapan. Dan setelah tidak bisa sekolah tinggi, hanya sekolah mungkin kayak kita ya, hanya sekedar SMP, SMA saja. Lalu akhirnya demi menghidupi keluarganya, dia kerja sebagai seorang tukang sepatu. Dia kerja saja sebagai tukang sepatu sampai satu hari dia percaya Tuhan Yesus. Nah, sejak dia percaya pada Tuhan Yesus, satu beban yang ada di hatinya, dia berpikir, saya ini sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang di luar Inggris? Lalu saudara, dia melihat peta dunia dan dia taruh peta dunia itu di kamarnya. Dan setiap hari dia berdoa untuk bangsa-bangsa di peta dunia itu. Sampai satu hari matanya itu tertuju kepada satu titik. Dan titik itu adalah India. Lalu dia mulai berdoa untuk orang India. Seperti Tuhan selamatkan saya dan bangsa saya, selamatkanlah orang India. Selamatkan. Dia berdoa bertahun-tahun. Tapi setelah itu dia berpikir bahwa kalau hanya berdoa, bagaimana India bisa diselamatkan? Sepertinya harus ada orang pergi ke India. Lalu dia menghadap ke gereja Inggris dan memberikan pikirannya. Tapi orang pada ketawa. Gereja pun menertawakan dia. Dan seorang rohaniwan yang sangat dihormati berkata, "Nak, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, tidak perlu kamu pergi ke sana. Tidak perlu kita utus orang ke sana. Tuhan bisa selamatkan mereka." Dan akhirnya William menjadi sangat kecewa. Dan dia terus berdoa. Sampai akhirnya satu hari dia putuskan, sepertinya tidak ada orang mau pergi ke India. Bagaimana kalau saya saja? Saya rasa-rasanya Tuhan panggil saya. Akhirnya dia kerja, perbaiki sepatu, kumpul uang, bertahun-tahun kumpul uang sambil terus berdoa. Dan sampai akhirnya dia ambil keputusan pergi ke India. Sampai di India dia beritakan Injil kepada orang India. 1, 2, makin lama makin meluas. Makin lama makin meluas. Lalu akhirnya dia bukan hanya memberitakan Injil. Dia bantu orang dalam kesulitan ekonomi. Dia mengajak orang bekerja. Setelah itu dia bangun sekolah. Lalu akhirnya dia bangun gereja. Dan akhirnya banyak orang India menerima Yesus. Gara-gara pemuda kecil tukang sepatu ini. Siapa dia? William Carey. Nah, saudara mungkin belum pernah dengar orangnya. Tapi coba sekarang perhatikan kata-kata dari Stephen Neal. Stephen Neal berkata, William Carey adalah sosok yang mengubah sejarah misi Kristen selamanya.
Pendekatannya yang sistematis dan holistik mencakup penerjemahan Alkitab, pendidikan, pembangunan masyarakat menjadi model yang diikuti oleh gerakan misi di seluruh dunia. Yang paling luar biasa adalah semua itu dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki latar belakang akademis atau keuangan yang istimewa, tapi dipanggil Allah untuk melihat potensi di balik keterbatasannya. Dan di dalam dunia misi, William Carey dinobatkan sebagai bapak gerakan misi modern. Saudara, ini menjadi satu tonggak penting. Sampai hari ini ada banyak organisasi di dunia yang akhirnya memakai nama William Carey sebagai nama mereka. Kalau saudara lihat gambar ini ya, ini ada organisasi William Carey International University, ada di California, Amerika Serikat. Ada Carey Baptist College di Australia dan Selandia Baru. Ada Carey Theological College di Vancouver, Kanada. Ada William Carey Publishing di California. Ada Carey Baptist Grammar School, karena mereka belajar dari sistem pendidikan yang dibikin oleh Carey. Itu di Melbourne, Australia. Lalu di Medan juga ada Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey Medan. Saya pernah diundang khotbah di sana. Nah, saudara, siapa bayangkan pemuda tidak berarti yang kecil dari tempat paling miskin di Inggris sana bisa Tuhan bawa menjadi seorang bapak gerakan misi modern. Artinya dia hanya seorang tukang sepatu miskin, tapi dalam kemiskinannya yang kekecilannya itu Tuhan perhatikan dia. Maka Kejadian 10 memberikan kepada kita sebuah pesan. Allah perhatikan dan kenal bangsa-bangsa. Tapi dia lebih daripada itu, dia kenal setiap nama, setiap pribadi, setiap orang yang dibicarakan di sana. Karena itu jangan sampai ada seorang pun yang merasa diri terlalu kecil, terlalu tidak berarti, terlalu miskin, terlalu bodoh untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai William Carey, tukang sepatu yang tidak berpendidikan itu, kenapa dia tidak bisa pakai saudara? Kenapa dia tidak bisa bikin hidupmu berarti bagi banyak orang dan bagi kerajaannya? Ini pesan kedua. Sekarang yang ketiga. Pasal ini menjelaskan penyebaran bangsa-bangsa dengan Timur Tengah sebagai pusatnya. Nah, kalau saudara baca baik-baik Kejadian 10 dengan teliti, saudara akan bisa melihat pola yang muncul dengan jelas di sana. Pasal ini tidak disusun dengan acak, tapi menggambarkan penyebaran bangsa-bangsa dengan wilayah Timur Tengah sebagai pusatnya. Penulis kitab Kejadian seolah-olah mau menggambarkan peta dunia dari perspektif Alkitab, dimulai dari pusat peradaban dunia kuno, yakni Mesopotamia, lalu bergerak keluar ke arah bangsa-bangsa. Kita melihat keturunan Yafet. Itu digambarkan menyebar ke utara dan barat, ke arah Laut Tengah, Anatolia atau Turki, sampai Eropa. Sehingga keturunan Yafet paling banyak menduduki Eropa. Keturunan Ham digambarkan bergerak ke selatan dari Timur Tengah menuju ke Mesir, Afrika Utara, dan wilayah Kanaan. Sehingga keturunan Ham bisa diidentifikasi menyebar ke wilayah Afrika. Sementara keturunan Sem itu berkaitan dengan erat dengan kawasan timur dan garis Mesopotamia, wilayah Timur Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa dari Timur Tengah itu keluaran keturunan Sem ke sana, Ham ke sini, Yafet ke sini. Maka Timur Tengah itu pusatnya. Seperti nampak dalam gambar ini. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara bisa lihat itu putarannya. Tapi mereka menyebar dari mana? Pusat Timur Tengah ada di situ. Maka Timur Tengah itu menjadi sentral penyebaran bangsa-bangsa. Maka pola penyebaran ini menunjukkan bahwa dunia kuno itu dipahami sebagai kumpulan bangsa yang tidak terpisah, tapi saling berhubungan dan berasal dari satu keluarga besar, satu sumber, dan sumber itu dari satu peradaban Timur Tengah. Von Rad bilang begini, penulis Kejadian 10 menyusun daftar ini dari perspektif Timur Dekat kuno, dengan Mesopotamia sebagai titik acuan utama. Penyebaran menuju barat itu Yafet, selatan itu Ham, dan menetap di kawasan tengah itu Sem. Mencerminkan pemahaman kosmologi Ibrani tentang bagaimana dunia tersusun. Ini bukan sekadar geografi, tapi teologi tentang kedaulatan Allah atas seluruh bumi.
Saudara pikir apakah ini kebetulan? Tidak. Bagaimana Timur Tengah menjadi pusat peradaban, bagaimana seluruh bangsa menyebar dari titik sentral Timur Tengah, ini bukan sesuatu kebetulan. Di pusat peradaban di sinilah muncullah banyak kekuasaan Babel, Asyur, Akkadia, semua dari sini. Apakah ini kebetulan? Tidak. Berarti itu adalah rencana Allah? Ya, rencana Allah. Apa? Rencana keselamatan. Tempat di mana manusia membangun kebudayaan besar seperti Babel, Asyur, Akkadia. Dari tempat yang sama Tuhan membangun rencana besar untuk keselamatan. Lalu rencananya bagaimana? Begini. Perhatikan baik-baik ya. Ini Timur Tengah, pusat peradaban. Keluar dari sini, Yafet menyebar ke seluruh bangsa. Seluruh Eropa, Asia Barat. Keluar Ham ke sini, itu ke seluruh wilayah Afrika. Lalu keluar Sem dari sini, ke wilayah tengah sampai wilayah-wilayah Asia. Tapi Timur Tengah ada di sini. Sentralnya. Kenapa ini? Tuhan merencanakan. Mengapa? Tadi saya bilang ada rencana keselamatan. Karena Tuhan mau bekerja untuk keselamatan seluruh bangsa yang kemana-mana dari Timur Tengah. Timur Tengah ini wilayah yang sangat luas di seluruh wilayah Mesopotamia. Nah, bagaimana cara Allah bekerja? Pertama-tama, dia memanggil seorang dari Timur Tengah. Iran, Irak, Syria, Israel, Yordania, semua itu masuk Timur Tengah. Mesir itu termasuk Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil seorang dari Timur Tengah yang datang dari Irak. Namanya Abraham. Ya, Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke tanah yang akan kutunjukkan. Tuhan memanggil seorang dari Timur Tengah, khususnya dari Irak. Karena Abraham tinggal di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu Irak. Maka Abraham itu orang Irak. Dia memanggil seorang Timur Tengah, meninggalkan kampung halamannya di Ur-Kasdim di Irak, pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah wilayah Timur Tengah. Termasuk di dalamnya adalah Israel di sana. Ada orang Timur Tengah dipanggil Tuhan ke sebuah wilayah lain di Timur Tengah. Sekarang lihat Walter Brueggemann. Pemanggilan Abraham dari Ur-Kasdim adalah titik balik yang menentukan dalam narasi Alkitab. Allah memilih satu orang dari jantung peradaban Mesopotamia, pusat kebudayaan manusia pada zaman itu, untuk menjadi alat bagi rencana keselamatannya universal. Pilihan ini bukan kebetulan. Ur adalah kota yang paling maju secara budaya dan keagamaan. Dan dari situlah Allah memulai sesuatu yang baru. Nah, sekarang ini bangsa-bangsa sudah kemana-mana. Dia panggil satu orang Timur Tengah, pusat peradaban itu. Setelah itu dia janji, kalau dia mau, dia akan diberkati. Sekaligus dia akan jadi berkat. Kejadian 12, 23. Engkau akan menjadi berkat. Selanjutnya di ayat 3. Olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Tapi beberapa waktu kemudian ada perubahan. Bukan olehmu, tapi oleh keturunanmu. Kejadian 22. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Setelah itu langkah berikut adalah Allah menghadirkan Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham itu untuk jadi juru selamat dunia. Yesus inilah keturunan Abraham, keturunan orang Timur Tengah itu yang jadi berkat bagi dunia. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Berarti banyak orang, seolah-olah dimaksud banyak orang. Hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau sekarang Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, oleh keturunanmu segala bangsa di muka bumi dapat berkat. Bagaimana bangsa di muka bumi bisa dapat berkat oleh keturunan Abraham, orang Timur Tengah itu? Melalui Injil atau berita tentang Yesus Kristus yang disebarkan kepada segala bangsa. Maka polanya begini. Kejadian 1
11 itu bicara bangsa-bangsa yang berpusat pada Timur Tengah menyebar kemana-mana. Kejadian 12, Allah pilih satu orang dari Timur Tengah, lalu menjanjikan berkat bagi dia, lalu menjanjikan dia akan muncul seorang keturunan, dan ini digenapi dalam Yesus Kristus. Lalu perjanjian baru mengatakan bahwa Yesus Kristus, orang yang lahir dan besar di Timur Tengah, mati di Timur Tengah, bangkit di Timur Tengah, mengerjakan karya keselamatannya di Timur Tengah. Setelah dari Timur Tengah ini, berita tentang apa yang terjadi di Timur Tengah secara fokus pada Israel harus pergi kepada segala bangsa. Sekarang lihat Matius 28. Jadikanlah semua bangsa. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, bukan dari tempat yang lain. Dari Yerusalem menyebar kepada seluruh bangsa. Lukas 24. Dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, Timur Tengah. Maka kalau saudara lihat gambar ini, saudara akan lihat bagaimana Timur Tengah menjadi pusat. Yesus Kristus berkarya di sana. Injil diberitakan ke seluruh bangsa, tapi melalui Yerusalem. Sebenarnya penyebaran bangsa-bangsa dengan tetap berfokus pusat tetap di Timur Tengah itu memang direncanakan oleh Tuhan. Sekarang ada sesuatu yang menarik di sini. Saudara baca itu nama-nama semua daftar-daftar bangsa-bangsa yang ada di Kejadian 10. Saudara hitung ada berapa banyak? Berapa banyak keturunan Sem, Ham, Yafet yang disebutkan dalam Kejadian 10? Nah, itu harus dihitung itu. Sekarang saya sudah bantu hitung. Saudara lihat, Yafet ada 14 bangsa. Ham 30 bangsa. Sem 26 bangsa. Jumlah total 70 bangsa. Nah, saudara muncul 70 bangsa di situ. Gara-gara muncul 70 bangsa di situ, ini angka 70 itu angka simbol dari kepenuhan atau keseluruhan dalam pola pikir Ibrani. Dengan kata lain, karena di situ ada daftar 70 bangsa, maka orang Ibrani kuno menganggap bahwa dunia itu diwakili dengan 70 bangsa. Walaupun nanti dalam perkembangan sudah lebih dari 70 bangsa. Tetapi karena ini adalah angka simbolis, maka orang Ibrani selalu berpikir, bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Nuh, itu ada 70 bangsa dan 70 bahasa. Sekarang untuk membuktikan ini, saya kutip dari Talmud Babilonia. Nah, Talmud Babilonia ini berbicara soal hari raya Pondok Daun atau Sukkot, di mana pada hari raya Pondok Daun mereka imam-imam biasa korban domba 70 domba. Pertanyaannya sekarang, kenapa 70 domba? Talmud Babilonia, ini literatur Yahudi. Kepada apa 70 lembu itu melambangkan? Maksudnya, kenapa kok harus sembelih lembunya 70? Lalu dijawab, kepada 70 bangsa. Jadi satu domba itu mewakili satu bangsa. Karena pikiran orang Ibrani, bangsa-bangsa ada 70. Dari mana? Dari Kejadian 10. Maka Israel berdoa dan mempersembahkan 70 lembu. Artinya mereka tidak hanya berdoa hanya bagi diri mereka, tapi untuk segala bangsa. Lalu dalam Midras Rabah, saya kutipkan dari literatur Yahudi juga, Genesis Rabah. Di sana dikatakan 70 bangsa muncul dari anak-anak Nuh. Maka Midras itu sering menyebut 70 bangsa, 70 bahasa. Oke. Sekarang saudara pikir baik-baik ya. Berarti dunia Ibrani, dunia Israel dalam bahasa simbolis bangsa-bangsa di dunia, anak-anak Nuh 70 bangsa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, pilih murid 12. Habis itu Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka. Saudara pikir ini pilih 70 murid ini kebetulan? Tidak. Karena Yesus punya kelompok murid,
Kalau saudara lihat tabel ini, saudara lihat bahwa ini murid Yesus ada 12. Kenapa Yesus pilih 12 murid? Karena itu melambangkan 12 suku Israel. Lalu kenapa dia perlu pilih 70 murid yang lain? Karena itu untuk melambangkan 70 bangsa dan bahasa. Lalu 70 orang itu dipilih, lalu diutus memberitakan Injil. Kalau begitu artinya apa? Artinya adalah Injil memang diperuntukkan pertama-tama untuk Israel. Dari 12 ini. Tapi selanjutnya untuk seluruh bangsa dari 70 ini. Maka memang Injil Yesus Kristus sejak dari awal itu sudah direncanakan untuk disebarkan bagi seluruh bangsa. Makanya dia pilih 70 murid sebagai suatu simbol. Derek Block bilang begini, pemilihan 70 murid Yesus dalam Lukas 10 adalah tindakan yang penuh makna simbolis. Sama seperti pemilihan 12 murid merefleksikan 12 suku Israel. Pemilihan 70 murid mencerminkan 70 bangsa yang diyakini ada dalam tradisi Yahudi berdasarkan Kejadian 10. Dengan demikian, Yesus mengisyaratkan bahwa misinya dan misi murid-muridnya mencakup seluruh bangsa. Semua ini menunjukkan Timur Tengah memang ditentukan jadi pusat dunia. Bukan karena tanahnya istimewa, bukan. Tapi karena dari sana Ur Kasdim Allah memilih. Dari Irak Allah memilih memanggil Abraham. Dari sana, dari Israel Mesias dilahirkan. Dari sana, dari Yerusalem Injil menyebar ke seluruh bangsa. Maka saudara lihat, dari sini bangsa-bangsa pergi. Dia panggil satu orang di sini, berkarya di sini, Injil di sini, lalu Injil juga pergi ke segala bangsa. Maka ini semua pola yang bukan kebetulan. Nah, disinilah kita bisa melihat, kalau begitu, kalau Injil atau karya keselamatan Allah dengan panggung Timur Tengah ini, lalu sampai muncul satu orang tokoh dari Timur Tengah, fokus Israel, yaitu Yesus. Dan Injil itu dikirim ke segala bangsa. Maka itu artinya apa? Rencana Allah ada di panggung Timur Tengah, tapi fokusnya pada satu orang keturunan orang Timur Tengah, Yesus Kristus. Dan keselamatan datang dari sana, tidak boleh dari lain. Oke, sekarang saudara lihat Yesaya 43. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkan dan kelepasan ku berikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, keagunganku kepada Israel. Maka Israel menjadi titik sentral dari keselamatan. Yesaya 49. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, orang-orang Israel. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Tapi ininya Israel. Lukas 2. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa, tapi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, kalau begitu, mau cari keselamatan, jangan cari orang yang datang dari bangsa lain. Jangan cari dari Arab Saudi sana. Jangan cari dari Tiongkok. Jangan cari dari India. Jangan cari dari mana-mana. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi di Timur Tengah. Maka itulah sebabnya saudara lihat, nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan semua itu dari bangsa ini. Dan semua nabi-nabi dari Yahudi berbicara, seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari tengah-tengah Israel. Ya, maka salahlah orang Islam akhirnya bilang bahwa nabi itu adalah Muhammad, itu dari tempat lain itu. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan semua nabi beritakan pada dia. Dan itulah satu orang yang lahir, yang hidup, mati, bangkit, berkarya di Timur Tengah, di Israel. Dan nats pembimbing kita, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, orang Sabu harus percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat. Saya orang Rote, kamu orang Sumba, kamu orang Flores, kamu orang Jawa,
kamu orang Sunda, orang Sumatera, orang Dayak, dan lain, harus percaya. Setelah kita percaya, haruslah beritakan Injil kepada segala bangsa. Nah, sekarang saudara-saudara, dari Timur Tengah lah semua bangsa menyebar ke seluruh dunia, bukan? Sekarang saya tanya, kapan seluruh bangsa itu berkumpul lagi? Tadi kan sudah menyebar dari Timur Tengah sana kemana-mana. Kapan mereka berkumpul lagi? Mereka tidak pernah berkumpul lagi di Timur Tengah, tapi mereka berkumpul di hadapan pribadi juru selamat yang dari Timur Tengah itu. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba itu. Semuanya yang telah tersebar pada akhirnya berdiri di hadapan Dia. Richard Bauckham, penglihatan dalam Wahyu 7:9 adalah jawaban akhir atas daftar bangsa-bangsa di Kejadian 10. Apa yang dimulai dengan penyebaran bangsa-bangsa dari satu leluhur, kini mencapai penggenapannya dalam persekutuan bangsa-bangsa yang tidak terbilang banyak di hadapan tahta Anak Domba. Ini adalah visi eskatologis tentang pemulihan kesatuan umat manusia, bukan sebagai penghapusan perbedaan, melainkan melalui penebusan yang mencakup setiap suku, bangsa, dan bahasa. Kalau begitu saudara, bagaimana supaya visi eskatologis ini terjadi? Semua orang dari segala suku bangsa harus percaya Yesus. Terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Sungguh-sungguh, jangan hanya jadi Kristen KTP saja. Habis itu nomor 2, rajin beritakan Injil kepada orang dari suku bangsa apa saja. Supaya nanti, suatu hari, kita semua berdiri, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, di hadapan tahta Anak Domba. Tuhan memberkati kita.